Edisi spesial nih, gue review sambil jalan-jalan. Jadi halo dan selamat datang di After Sound Review. Kali ini gue bakal tunjukin ke lu partner gue selama jalan-jalan kali ini, yaitu Soundcore Liberty 4NC. Dimana kalau kalian tertarik setelah selesai review ini, kalian juga bisa cek untuk link pembeliannya di Tokopedia ataupun Shopee di deskripsi di bawah. Dan harganya ketika launching adalah sekitar 900 ribuan aja. Dan seperti biasa, gue akan breakdown aja review ini mulai dari build and fit, kemudian juga fitur dan user experience gue sendiri, serta sound and frequency response analysis. Untuk build quality dari case-nya sendiri cukup biasa, dia plastik pada umumnya, cuman memang berasa smooth, gak ada bagian yang tajam dan ada matte texture seperti ini, sehingga kelihatan cukup mewah. Dan kalau untuk bukanya juga gampang banget, itu tinggal dipencet yang klik sini, set. Nah, untuk bagian dalamnya sendiri kalau dibuka ini buat gue cukup kerasa mewah, terutama gara-gara ada lampu indicatornya di sini ya. Nunjukin kalau kalian udah pairing atau belum. Dan kalau misalnya kalian buka dari kantong gitu dalam keadaan gelap, ini cukup membantu. Oh, itu TWS-nya di sini. Lalu kemudian kalau dilepas, earpiece-nya sendiri sebenarnya mirip-mirip bentuk seperti ini ya. Dia bukan tipe yang kecil yang langsung masuk ke telinga, dia ada sedikit batangnya di sini, dan overall build quality-nya cukup berasa bagus, plastik yang keras dan bagian depannya ini matte. Kalau untuk fitnya sendiri gue benar-benar nggak ada masalah, ini gue bisa pakai secara berlama-lama tanpa komplain. Seperti ini bentuknya, nggak ada bagian yang terlalu besar atau nyakitin masuk kuping. Oke, sebenarnya kalau fitur dari Soundcore Liberty 4NC ini cukup banyak, cuman gue nggak terlalu mau highlight yang buat gue normal kayak fitur long hour time, IPX4, itu kan orang udah tau lah, biasa banget. Jadi gue mau highlight beberapa fitur yang gue rasa cukup mencolok ketika gue menggunakannya, yaitu seperti salah satunya ANC-nya ditulis sendiri, memang diklaim dia bisa noise reduction up to 98.5% untuk ANC-nya sendiri, dan itu adalah salah satu hal yang lu pertama kali rasain ketika lu connect langsung sama TWS ini. Pertama kali lu unboxing, buka, langsung pakai gitu, langsung dia cuman kayak ada bunyi ting-ting bentar, lalu zet, kedap banget dibandingin beberapa TWS lain yang gue pernah review. Ini yang paling kedap at least. Lalu kemudian juga dia udah support LDAC Bluetooth codec, dimana itu simply-nya adalah Bluetooth codec dengan kemampuan memberikan bit rate tertinggi di Bluetooth sekarang. Kalau kalian tahu AAC, SBC, aptX, aptX HD, ya sekarang puncaknya itu level LDAC. Jadi kalau kalian punya lagu-lagu yang secara bitrate dan formatnya sudah high resolution, dan kalian punya device yang udah ada LDAC, cobain nyalain LDAC mode-nya. Dijamin itu bakal berasa ini secara kemampuan suara itu bening banget. Lebih bening dibandingkan mode-mode lainnya. Tapi gue kan sedikit cerita aja, gue punya device iPhone 13 itu nggak dukung LDAC, gue punya Samsung S10 Plus, handphone lah, nggak terlalu baru ya, cuman dia udah LDAC-nya udah ada, itu jelas berasa jauh bening itu di LDAC di Samsung smartphone gue. Lalu kemudian gue suka adalah dari salah satu app terlengkap yang gue pernah coba untuk bagian TWS control. Nanti gue akan tunjukin kalian demonya gimana. Dan satu lagi Six Mix AI yang bikin mic-nya bagus banget. Sekali lagi gue akan tunjukkan nanti. Lalu multiple connection, nah ini gue suka. Jadi kalau misalnya ini TWS dinyalain dan di pair dan Bluetooth-nya udah nyala, ini kayak gue punya 2 HP gitu ya. Jadi tinggal gue pilih nanti di Bluetooth-nya itu, gue mau pair sama yang mana. Walaupun udah connect kedua-duanya, gue mau pair ke salah satu, itu bisa. Jadi multiple connection dengan mudah ganti untuk HP itu. Dan kemudian ada berbagai pilihan warna. Jadi kalau yang kalian yang suka mungkin fashion mau cocokin sama outfit kalian, outfit of the day kalian, ada warna velvet black, light blue, navy blue, clear white, dan pastel pink. Dan bergaransi 18 bulan. Itu fitur lagi yang gue jarang bahas di TWS lainnya, karena memang kayaknya jarang TWS punya fungsi ini ya, yaitu wireless charging. Yes, di harga 900 ribuan aja udah dapat TWS dengan wireless charging. Mungkin apps dari Soundcore ini sendiri bisa di-download di App Store ataupun di Google Store. Ya udah, gue udah connecting sama Liberty 4NC. Di sini ada berbagai modenya. By the way, ini gue udah setting jadi LDAC. Oh ya, untuk ganti LDAC gue tunjukin dulu. Itu setting di bagian kanan atas. Lalu pilih yang sound mode. Nah, ini pilih yang Preferred Audio Quality LDAC kalau device kalian ada LDAC-nya. Kalau di Apple gue, karena Apple gue juga nggak bisa LDAC anyway, itu nggak ada pilihan ini. Tapi kalau ada, please nyalain karena suaranya jelas lebih bagus. Nah, selain itu, di sini bakal nunjukin statusnya dari baterai live, red, dan juga case-nya sendiri. Ambient sound-nya, kalian bisa pilih mau noise cancelling normal, itu yang sering gue pakai. Gue nggak terlalu suka pakai noise cancelling, itu biasanya sehari-hari gue. Atau bisa transparency mode. Anyway, lu bisa atur semuanya di sini.
Nih, kalau kalian suka NC, ada berbagai macam, ada wind noise reduction, lalu modenya. Nah, ini kalian bisa pilih. Adaptive itu untuk menyesuaikan dengan lingkungan kalian, itu seberisik apa, dia bakal pilih sekedap apa NC mode-nya itu. Manual, kalian bisa pilih seberapa kedap sendiri. Ini manual mode. Kalau auto transportation mode, dia akan menyesuaikan dengan kondisi kalian. Jadi kalau kalian suka fitur ANC, ini banyak banget pilihannya. Atau transparency mode ini juga kalian bisa pilih kalau misalnya kalian mau dengerin sekitar dengan lebih jelas. Ini bukan yang tipe kedap ya. Lalu untuk sound effect customization-nya sendiri juga banyak. Di sini ada yang 3D surround sound, Hear ID sound atau default soundcore signature. Tapi kalau gue sendiri lebih suka pakai custom equalizer. Di sini adalah custom equalizer dan gue akan jelaskan kenapa gue ganti seperti ini, dan kalian juga bisa nyontek gue lah kalau misal mau nanti mengikuti sound profile yang gue suka ini. Selain itu kalian juga bisa kontrol. Jadi karena dia pakai tap control, jadi di tap single tap, double tap, triple tap ataupun long tap itu bisa diatur semua. Jadi kalian tinggal pilih aja single tap mau apa, double tap mau apa, triple tap mau apa. Ini gampang banget untuk ngatur pengendalian tap controlnya. Oke, tes 1 2 3 ini suara gue untuk Anker Soundcore Liberty 4 NC. Oke, sekarang gue mau sharing aja user experience gue menggunakan Liberty 4 NC ini sehari-harinya. Oke, buat gue yang jelas ini salah satu true wireless yang enak banget gue pakai karena gampang banget connect-nya dan bisa connect dua device. Dan ini loh, kalau kepun kalian udah matiin Bluetooth kalian tapi udah connect di application-nya, ini kalian dibuka cekrek gitu, langsung ditanyain di HP-nya itu, kalian mau connect nanti akan nyalain Bluetooth. Lalu kemudian yang gue suka adalah multiple connection-nya itu gampang banget. Jadi kayak tinggal kalian atur di menu, itu mau kalian konekin ke HP kalian yang mana. At least gue kan ada pakai 2 HP sehari-hari. Itu gue gampang ganti satu ke HP yang lain. Lalu kalau error, dia sempet nggak mau connect. Ini sering banget terjadi sama TWS-TWS lain juga. Ada pasti kejadian kalian entah nyabut satunya duluan, lalu connect duluan, satunya belum connect, lalu gimana, intinya begitulah. Itu gampang banget untuk ngeresetnya. Karena tinggal pencet yang klik di depan ini aja. Ini jadi tombolnya bukan cuman untuk tombol buka, tapi juga untuk tombol pairing sama tombol reset. Tinggal pencet ini aja, rada lama gitu, nanti ada klip, tinggal ikutin aja dan jadilah udah ke reset. Lalu kemudian gue suka lagi karena ketika gue pakai di commute, gue pakai di jalan gitu ya, di jalan-jalan di taman atau di mana, itu gue bisa ngatur untuk seperti yang gue tunjukin di application-nya tadi. Lo bisa ngatur untuk level kekedapannya, ANC-nya, Active Noise Cancelling-nya, seberapa kedap lo pingin. Atau sekarang kan gue lagi di rumah nih. Kalau di rumah gue nggak terlalu pengen ANC sebenarnya. Toh nggak berisik rumah gue juga. Itu gue matiin aja. Dan itu bisa kalian semua atur karena banyak banget pengaturannya. Dan satu lagi yang gue suka banget, yaitu EQ control-nya. Kalau kalian udah connect sama ini, kan emang gue suka apa ya, kalau TWS gitu, dia pakai EQ bawaan, kadang-kadang terjadi nyebelin. Misalnya udah connect nih sama satu HP, lalu kemudian lu EQ tuh lagunya sound profile-nya ke yang lu suka, lu ganti HP, otomatis lu kayak kudu nyeting lagi dari awal kan. Nah kalau ini enggak, lu udah nyeting, kayak kesimpen settingan save-nya itu ke kalau misalnya kalian pilih device lain yang connect. Jadi sound profile yang udah tersimpan di sini, asal kalian udah bikin udah bikin soundcore user account dan segala macam, ya itu bakal kesimpan di sini. Jadi antar device tetap bisa kebawa EQ profile-nya. Masuk ke dalam sound and frequency response analysis, ini adalah measurement dari Liberty 4 NC ini tanpa diatur apa-apa. Bisa dilihat bahwa penekanan frekuensinya lebih ke bass dan juga mid treble. Jadi dia bisa dikategorikan simpelnya V-shape. Dengan bassnya itu gede banget, bassnya gede, gebuk dan punchy. Kalau kalian suka bass gitu ya, jelas ini bisa TWS ini menghadirkan bass yang cukup gebuk. Tapi kalau kalian yang suka vocal, ya di sini vokalnya cukup mundur seperti yang frequency response ini. Upper mid to lower mid to upper mid-nya itu kalah presence dibandingkan dengan middle bass and juga mid treble-nya. Nah, di sini yang paling gue kurang suka sebenarnya di area mid treble-nya yang buat gue sekitar 8 kHz itu tinggi banget. Dimana itu buat kebanyakan lagu itu bisa bikin silence lebih jelas lagi, ataupun lagu-lagu rekaman busuk itu makin kerasa lagi kasar-kasarnya. Nah, untungnya dia ada fitur EQ yang tadi gue bilang. Fitur EQ-nya itu lu udah setting satu kali, lu connect device lain, fitur EQ-nya bakal tetap nyambung.
Nah, inilah EQ yang gue lakukan terhadap si Liberty 4 NC ini. Jadilah dia, gue tetap simpen bassnya. Kenapa? Karena buat gue emang TWS itu butuh bass, terutama lu kan pakainya di commute, lu pakainya jalan-jalan, bukan lu lagi critical listening lu di studio lu ataupun di rumah lu. Jadi gue lebih pingin suara yang nyaman gue pakai tetap bassnya kudu ada. Upper mid-nya gue majuin, vokalnya gue majuin, terutama di area upper mid region 2-3 kHz gue naikin. Dan kemarin gue turunin, itu jelas turunin di bagian mid treble-nya sendiri. Jadi suaranya bisa dikategorikan setelah di equalizer bisa jadi neutral with bass boost. Dan dengan sound profile seperti ini gue nyaman banget dipakai kemana aja karena satu, bass tetap gebuk, vokalnya lumayan maju, tapi smooth deh sekarang. Treble-nya nggak ada tajam-tajamnya lagi. By the way, kalau kalian mau nyontek equalizer gue, ini gue kasih rumusnya. Oke, jadi kesimpulan untuk Soundcore Liberty 4 NC ini udah beberapa hari gue pakai selama liburan ini. Terbukti dia menjadi salah satu pilihan TWS terbaik yang gue pernah pakai sekarang. Apalagi harganya cuma 900 ribuan ketika launching nanti. Buat gue selama perjalanan ini dia membantu banget karena udah banyak fitur ANC, itu yang pertama. Gue mau di pesawat, atau gue mau di mobil, atau gue lagi ya simply jalan-jalan di tempat yang nggak terlalu rame, itu gue bisa atur semua fungsi ANC-nya. Ditambah dengan suaranya sendiri yang emang sudah support LDAC dan EQ-nya yang gue bisa atur dan save untuk berbagai device. Multiple connection juga gampang pindah dari satu HP ke HP yang lain. Jadi seperti yang gue bilang, kalau kalian tertarik untuk membeli Soundcore Liberty 4 NC ini, gue akan kasih linknya untuk Tokopedia juga Shopee, ada di link di deskripsi di bawah. Oke, gitu aja yang gue bisa ngomong soal Soundcore Liberty 4 NC ini. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.